Langit sore itu berubah kelabu, mengancam akan menumpahkan hujan. Beni, seorang pria berusia 32 tahun, sedang mengendarai motornya melewati jalan kecil di pinggir hutan. GPS di ponselnya mati, dan sinyal menghilang sejak 1 jam lalu. Beni baru saja menyelesaikan tugas pekerjaannya di kota sebelah dan ingin segera kembali ke rumah. Tapi jalan utama yang seharusnya dia tempuh ditutup karena longsor. Seorang warga setempat memberitahunya tentang jalan pintas melewati hutan, katanya. Kalau lewat sana, bisa potong waktu setengah jam. Namun, semakin jauh Beni masuk ke jalan pintas itu, perasaan aneh mulai muncul. Pohon-pohon di sekitarnya tampak semakin rapat, membentuk kanopi gelap yang menghalangi cahaya matahari. Suasana berubah mencekam, dan suara alam yang biasa seperti burung atau jangkrik pun hilang. Ketika dia mencapai pertigaan, dia berhenti untuk berpikir. Tidak ada tanda arah, hanya 2 jalan sempit yang sepertinya menuju ke dalam hutan yang lebih lebat. Saat dia hendak memilih jalur kiri, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Beni menoleh, tapi tidak ada siapapun. Dia menggelengkan kepala, berpikir mungkin itu hanya perasaannya. Jangan parno, Ben, gumamnya sambil menenangkan diri. Dia memilih jalan kanan dan melanjutkan perjalanan. Namun, tidak jauh dari sana, motornya tiba-tiba mati. Berkali-kali dia mencoba menyalakan mesin, tapi tidak berhasil. Beni menghela napas berat. Dia memutuskan untuk mendorong motornya sambil berharap menemukan pemukiman di dekat sana. Tidak sampai 10 menit berjalan, dia melihat gapura tua di kejauhan. Gapura itu terbuat dari kayu, dihiasi ukiran tradisional yang tampak usang dan ditumbuhi lumut. Di atasnya terukir tulisan, "Selamat datang di Desa Karamukti." Beni merasa lega, setidaknya dia menemukan peradaban. Dia memasuki desa itu, yang tampak seperti desa tradisional, dengan rumah-rumah kayu berjajar rapi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara aktivitas manusia, tidak ada anak-anak bermain, bahkan tidak ada hewan yang terlihat. "Permisi," teriak Beni sambil mengetuk pintu salah satu rumah. Tidak ada jawaban. Dia mencoba rumah lain, tapi hasilnya sama. Semua rumah tampak seperti sudah lama ditinggalkan, meskipun beberapa di antaranya terlihat bersih dan rapi. Saat dia berjalan lebih dalam ke desa, dia melihat seorang wanita tua duduk di depan sebuah rumah besar. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional dengan wajah yang tertutup kerutan. "Bu, permisi, saya tersesat. Apa bisa saya minta bantuan?" Wanita tua itu perlahan menoleh ke arah Beni. Matanya kosong, tanpa ekspresi. Namun dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah bangunan besar di tengah desa. Bangunan itu tampak seperti balai desa atau tempat pertemuan. Beni mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju bangunan itu. Tapi saat dia menoleh kembali, wanita tua itu sudah tidak ada di tempatnya. Sesampainya di balai desa, pintunya terbuka perlahan, meskipun tidak ada angin. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari jendela kecil di atas. Ada meja panjang dengan kursi-kursi kayu yang terlihat seperti pernah digunakan untuk rapat. Di meja itu ada sebuah buku tebal. Beni merasa penasaran dan membuka halaman pertama. Tulisan di sana berbunyi, "Siapapun yang masuk desa ini tidak akan pernah bisa keluar." Beni berdiri terpaku, tangannya gemetar memegang buku yang terasa dingin dan berat. Tulisan itu menggema di kepalanya. "Siapapun yang masuk desa ini tidak akan pernah bisa keluar. Ini nggak mungkin." Gumamnya pelan, setengah berharap ini hanya lelucon atau mimpi buruk. Namun, suasana di sekelilingnya terasa terlalu nyata. Beni meletakkan buku itu kembali ke meja, dan sebelum dia bisa melangkah keluar, pintu balai desa menutup dengan keras. Suara itu bergema, membuatnya mundur beberapa langkah. "Siapa di sana?" teriaknya dengan nada memaksa, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin berat.
Tiba-tiba, Benny mendengar langkah kaki di luar, cepat dan teratur. Dia mengintip dari jendela kecil, tetapi tidak ada siapapun di sana. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Bukaa suara pelan, tapi serak terdengar dari luar. Itu bukan suara manusia biasa, lebih seperti bisikan yang terdistorsi. Benny mundur, tubuhnya menabrak kursi yang berderak keras. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka perlahan. Tapi kali ini, bukan angin yang mendorongnya. Di ambang pintu, berdiri seorang anak kecil dengan wajah pucat, mengenakan pakaian lusuh. Matanya kosong, tatapannya menembus Benny, seperti melihat sesuatu yang jauh di belakangnya. "Kamu gak boleh di sini," kata anak itu tanpa emosi. "Apa maksudmu?" "Aku cuma tersesat. Aku mau keluar dari sini." Anak itu menggeleng pelan. "Gak ada jalan keluar. Sudah terlambat." Sebelum Benny bisa bertanya lebih lanjut, anak itu menghilang begitu saja. Seolah-olah dia larut ke dalam udara, meninggalkan Benny sendirian di balai desa yang kini terasa semakin gelap. Benny keluar dari balai desa dengan perasaan yang bercampur aduk ketakutan, kebingungan, dan sedikit rasa penasaran. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin ada jalan lain, mungkin ini hanya desa terpencil dengan tradisi aneh. Tapi di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Langkah kakinya membawa dia kembali ke jalan utama desa. Matahari hampir tenggelam, dan kabut tebal mulai turun, menyelimuti rumah-rumah kosong di sekitarnya. Saat berjalan, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di salah satu rumah, dia melihat bayangan di balik jendela. Sosok itu berdiri diam, hanya memandang ke arahnya. "Siapa itu?" "Hei!" Benny berteriak, tapi bayangan itu menghilang begitu saja. Dia memutuskan untuk memeriksa rumah tersebut. Ketika dia membuka pintu, aroma kayu lapuk dan debu menyeruak. Ruangan di dalam gelap hanya diterangi oleh cahaya redup dari celah dinding. Di tengah ruangan ada meja kecil dengan foto keluarga yang sudah usang. Wajah-wajah di foto itu tampak samar, seolah-olah sengaja dihapus. Namun, ada sesuatu yang membuat Benny gemetar. Salah satu wajah di foto itu mirip dirinya. "Ini gak masuk akal," bisiknya sambil memegang foto itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas rumah. Benny langsung menengadah, matanya tertuju pada tangga kayu yang menuju ke lantai 2. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya bergetar. Langkah kaki berhenti, digantikan oleh suara pintu terbuka dengan keras. Benny tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi dia merasa harus naik dan melihat apa yang terjadi. Tangga itu berderit di setiap langkahnya. Ketika dia sampai di lantai atas, dia menemukan sebuah kamar dengan pintu terbuka. Di dalamnya hanya ada cermin besar yang berdiri di tengah ruangan. Dia mendekati cermin itu perlahan. Wajahnya terlihat di permukaan kaca, tapi ada sesuatu yang salah. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Ketika Benny mengangkat tangannya, bayangannya tetap diam. "Ini bukan aku," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Bayangan di cermin tiba-tiba tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Sebelum Benny bisa bereaksi, bayangan itu meraih keluar dari cermin, menariknya dengan kekuatan luar biasa. Benny terbangun di tempat yang sama sekali berbeda. Desa itu masih terlihat, tapi segalanya terasa lebih gelap dan menyeramkan. Rumah-rumah kini hancur, dan pohon-pohon di sekitar desa bergerak seolah-olah hidup. Suara langkah kaki kembali terdengar di belakangnya, dan kali ini suara itu disertai tawa kecil yang menggema. Benny berlari sekuat tenaga, mencoba mencari jalan keluar, tapi desa itu terasa seperti labirin tanpa ujung. Setiap kali dia berpikir menemukan jalan keluar, dia kembali ke tempat yang sama. Balai desa dengan pintu yang kini tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar, suara anak kecil itu bergema di kepalanya. Benny akhirnya menyadari satu hal. Jika dia ingin keluar, dia harus melawan bayangan yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangan yang muncul di cermin.
yang kini menjadi bagian dari desa ini. Tapi bagaimana cara melawan sesuatu yang tak kasat mata? Beni berdiri di depan gapura, akar-akar besar menahannya seolah-olah desa ini hidup. Nafasnya tersengal, tubuhnya lelah. Di tengah keputusasaan, dia ingat ucapan bayangan di balai desa. Kau dipanggil, kau dipilih. Dia memejamkan mata, mencoba memahami apa yang mengikatnya di tempat ini. Pikiran tentang kecelakaan fatal yang dia sebabkan muncul. Wajah orang-orang yang dia tinggalkan tanpa keadilan menghantui. Air mata mengalir saat dia berbisik, "Maafkan aku." Saat itu juga, akar-akar mulai layu dan membuka jalan. Desa ini diam, seperti menyaksikan penebusan dirinya. Dengan langkah berat, Beni melewati gapura, meninggalkan tempat itu. Saat dia menoleh, desa itu menghilang seperti mimpi buruk yang pudar. Dia sadar, untuk benar-benar bebas, dia harus memperbaiki kesalahan di dunia nyata. Desa itu hanyalah awal dari perjalanan penebusannya.